Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di mana Allah uji kita. Allah uji kita dengan musibah corona virus atau COVID-19. Tetapi alhamdulillah semangat kita tidak pudar, kita tetap semangat dalam menunaikan tugas kita sebagai insan penuntut ilmu. Alhamdulillah, ayah bunda yang ada di rumah, dan juga para santri yang sedang melaksanakan stay at home, tetapi learning at home tetap berjalan sebagai tugas kita, tugas semua insan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini umat Islam bagaimana caranya membangkitkan semangat di dalam membangun peradaban Islam, di dalam bagaimana memberikan kontribusi kepada dunia ini, sebagaimana masa-masa kejayaan yang lalu, di dalam sebuah kitab, Madza muqaddamal muslimun lil a'lam. Apa yang kita bisa sumbangkan? Apa yang telah disumbangkan kaum muslimin terhadap dunia ini? Banyak sekali dari ilmu-ilmu dan teknologi yang telah berkembang, sumbernya semua dari kaum muslimin. Anak-anakku sekalian dan ayah bunda yang ada di rumah, yang seluruh hari ini bisa menyaksikan bahwa apa yang disumbangkan oleh kaum muslimin masa lalu harusnya menjadi rujukan kita. Misal, bagaimana seorang ulama besar, Ibnu Rushd, yang di barat itu dikatakan dinamakan Averroes, dia juga ahli fikih, hafal Al-Quran, tetapi dia pun sebagai ahli di dalam kedokteran, ilmu kedokteran. Dan begitu pun Al-Khwarizmi di dalam kitab yang saya telah kaji, sumbangan-sumbangan yang begitu besar terhadap perkembangan teknologi yang awalnya mereka semua, para ulama terdahulu, terinspirasi dengan sebuah ayat. Di surah An-Nisa ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddal ladzina kafaru law taqbuluna an aslihatikum wa amtiatikum. Disinilah akhirnya umat Islam bangkit pada masa lalu, dan harusnya menjadi rujukan kita hari ini, di dalam kekuatan sains dan teknologi
orang-orang kafir itu sangat senang kalau kita lalai. Lalai dari teknologi yang awalnya dari matematik yang Al-Khwarizmi, yang memulai ilmu matematika yang awalnya tidak mengenal dunia barat, dunia Eropa itu tidak mengenal angka 0, tetapi umat Islam terlebih dahulu menemukan. Begitu hebatnya umat Islam saat lalu dan harusnya menjadi rujukan kita hari ini. Begitu juga apa yang saat ini saya hadapi, sebuah alat yang membuat saya bisa bicara di sini. Ibnu Haytham telah menemukan fisika optik yang sangat hebat saat ini. Yang kalau di barat itu Ibnu Haytham itu diberi nama Huygens. Jadi betapa umat Islam saat ini tidak mengenal beliau. Tidak mengenal ilmuwan-ilmuwan muslim yang hebat-hebat, sehingga yang seharusnya menjadi rujukan kita bangkit sebagai kebangkitan Islam, Sakhwatul Islam, yang saat ini harusnya menjadi saat dimana kita masih punya tamakun, kesempatan untuk membangun kekuatan Sakhwatul Islam, sehingga nantinya akan ada tamkin, ada penegakan, kemenangan bagi umat Islam yang masih punya kesempatan-kesempatan besar. Maka pada hari ini saya katakan kepada ayah bunda, saya sampaikan kepada ayah bunda dan para santri, banggalah kalian kalau kalian saat ini dititipkan oleh ayah bunda kalian dalam menuntut ilmu, kalian memahami Al-Quran, kalian memahami konsep-konsep seluruh keilmuan, dan di dalam yayasan Qobasat An-Nur ini ada bidang-bidang yang memang setiap santri ini harus betul-betul mempunyai kekuasaan atau menguasai keilmuan-keilmuan yang saat lalu di mana Islam menjadi jaya dan umat Islam menjadi jaya, maka kita kembali lagi menjayakan umat Islam dan Islam hari ini dengan kembali sebagaimana masa lalu. Di dalam Al-Quran tadi saya bacakan, waddal ladina kafaru law taquluna an aslihatikum wa amtiyatikum. Ini salah satu ayat yang dulunya menjadi inspirasi para ilmuwan muslim, di mana mereka bangkit di dalam Al-Quran surah An-Nisa yang artinya orang kafir sangat senang. Lau taquluna, kalau kita lalai an aslihatikum, dari senjata kalian, dari senjata kita. Senjata kita saat ini ilmu. Senjata kita hari ini kekuatan. Di dalam surah lain, surah Al-Hadid, itu kita harus menguasai teknologi, sains dan teknologi yang begitu harusnya kita umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai kaum muslimin yang berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka wajib bagi kita memahami Al-Quran dan seluruh konsepnya untuk membangun kekuatan. Di dalam surah Al-Anfal, ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kalian. Wa'iddu lahum, supaya kita bisa mengalahkan mereka. Konteks apa? Konteks keilmuan semuanya. Min quwwah, dari seluruh kekuatan. Kalau Rasulullah SAW waktu itu menafsirkan, karena pada saat itu bagaimana pengembangan Islam ke dunia luas, maka Rasulullah SAW menafsirkan innal quwwata ramyun. Sesungguhnya kekuatan itu dengan memanah. Kalau sekarang menembak, menombak, mengebom. Ini harusnya kita, di mana umat Islam saat ini menjadi pesakitan, yang seluruhnya direncanakan, bahkan hari ini yang terjadi seluruhnya rencananya untuk menghancurkan umat Islam.
Tetapi alhamdulillah Allah bukakan borok mereka, ya. Borok mereka, ya, dengan bagaimana umat Islam akhirnya menjadi satu pembelajaran hari ini. Bagaimana menguatkan sains dan teknologi, ya. Di mana di sini di yayasan ini, ya, Darul Fikri, ya, membangun sebuah kekuatan jurusan, 2 jurusan. Yang di SMA-nya ada IPA dan ada syariah. Dan ini adalah satu kerjasama yang sangat hebat, ya, yang sangat kuat, ya, yang dimana nantinya akan melahirkan para ilmuwan-ilmuwan muslim, ilmuwan-ilmuwan yang betul-betul berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, ya, yang mereka menjadi manusia-manusia hebat, generasi hebat, ya, selama berpegang teguh pada keduanya. Taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Mereka akan menjadi manusia-manusia hebat selama mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Saat ini, ya, alhamdulillah sudah banyak, ya, santri-santri yang betul-betul mendalami Al-Quran, ya, dan menerapkannya di dalam sains, ya. Sains matematik, sains fisika, sains kimia. Mudah-mudahan nantinya akan menjadi kebangkitan Islam dimulai dari Darul Fikri, ya, dari Yayasan Qobasat An-Nur. Dan inilah harapan saya, di sinilah harapan kami, supaya para lulusan-lulusan nanti setelah mereka melanjutkan menjadi sarjana, mereka akan menjadi ilmuwan-ilmuwan yang hebat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Cukup hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya kita akan mengikuti pembelajaran kepada dari ustadz-ustadz yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.